Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Di video kali ini gue akan menceritakan seorang bocah lelaki yang dijuluki bocah iblis dari Boston, Amerika Serikat. Bagaimana kira-kira kisahnya? Mari kita langsung saksikan. Bocah ini dijuluki sebagai bocah iblis dari Boston karena memang beberapa tindak kriminal yang dilakukannya kepada beberapa anak di daerah tersebut. Dia bernama Jesse Harding Pomeroy, anak dari Thomas Pomeroy dan ibu Ruth Ann Snowman. Dia juga memiliki seorang kakak yang bernama Charles Junior Pomeroy. Kehidupan masa kecilnya memang sangat tragis guys, karena memang si Pomeroy ini, si Jesse ini kerap dibully oleh teman-teman sekolahnya guys. Dia ini memiliki bentuk kepala yang lebih besar dibanding ukuran tubuhnya, dan mata kanannya juga rusak, memiliki sebuah titik atau bercak putih di tengah-tengah bola mata hitamnya itu guys. Makanya dia dijuluki juga sebagai The Marble Eye atau si mata marmer. Selain dari teman-temannya yang membuli si Jesse ini, Jesse Pomeroy juga kerap kali disiksa oleh ayahnya. Karena memang ayahnya ini adalah seorang veteran perang sipil Amerika Serikat. Jadi ayahnya ini mempunyai sifat buruk guys. Ketika dia mempunyai suasana hati yang sedang buruk, dia meminta anak-anaknya untuk membuka bajunya, terus nggak segan-segan untuk dicambuki dengan kabel saklar atau kabel listrik, sampai tubuh kedua anaknya ini berdarah-darah dan mengalami luka-luka yang sangat parah. Jadi dari kejadian-kejadian tersebut membuat si Jesse Pomeroy ini memiliki keterbelakangan mental. Ia memiliki depresi yang sangat mendalam di dalam dirinya guys. Sehingga tidak jarang untuk meluapkan depresinya ini, dia mencari hewan liar yang ada di sekitar rumahnya untuk disiksanya guys. Karena dengan cara itu dia mendapat kepuasan tersendiri dalam meluapkan emosinya ini guys. Akhirnya tindakan ini pun diketahui oleh ibunya, Ruth Ann Snowman, sehingga melarang si Jesse Pomeroy untuk keluar rumah setelah pulang dari sekolah. Dan ibunya juga melarang ada hewan peliharaan masuk ke rumah mereka, karena yang ditakutkan si Jesse melakukan tindakan penganiayaan lagi terhadap binatang-binatang tersebut. Namun larangan-larangan yang diperintahkan oleh ibunya ini tidak membuat Jesse semakin membaik. Keadaannya malah semakin memburuk. Hasratnya untuk menganiaya atau menyakiti itu semakin besar, semakin membludak-bludak. Hingga puncaknya pada tanggal 22 Desember 1871, Jesse melakukan aksinya yang pertama. Jadi aksinya yang pertama ini dilakukan kepada seorang anak kecil laki-laki berusia 4 tahun yang bernama Billy Payne. Jadi si Jesse Pomeroy ini mendapati si Billy Payne ini sedang bermain sendirian di pekarangan rumahnya. Kemudian didekatilah si Billy Payne ini oleh si Jesse Pomeroy dengan iming-iming akan diberikan hadiah sebuah permen jika si Billy Payne ini bersedia untuk menemani si Jesse Pomeroy ini ke sebuah bukit yang ada di sekitar rumah mereka. Karena iming-imingnya tersebut, akhirnya si Billy pun menerima ajakan dari si Jesse Pomeroy. Berangkatlah mereka berdua ini ke sebuah bukit tersebut yang namanya Powderhorn Hill yang ada di sekitar rumah mereka. Ketika sampai di puncak bukit, ternyata memang di sana ada sebuah gubuk kecil yang sudah diketahui dahulu oleh si Jesse Pomeroy ini. Dimasukkannya lah si Billy Payne ini ke dalam gubuk tersebut. Sampai di dalam gubuk, dibukalah semua bajunya si Billy Payne ini. Kemudian diikat tangannya dan kakinya menggunakan kabel listrik yang sudah disediakannya guys. Digantungnya lah si Billy ini dengan cara terbalik, yaitu kepala di bawah, kaki ke atas. Melihat kondisi si Billy Payne seperti itu, akhirnya si Jesse pun tidak segan-segan lagi untuk menganiaya si Billy Payne dengan cara mencambuknya pakai kabel saklar atau kabel listrik, seperti apa yang dilakukan ayahnya kepada si Jesse Pomeroy ini. Jadi memang kayaknya udah nurun ini perbuatan ayahnya ini ke si Jesse ini guys. Jadi si Billy ini pun dianiaya oleh si Jesse sampai luka-luka dan lebam-lebam semua tubuhnya guys, sampai merasakan lemah, lemes, udah nggak bertenaga lagi lah. Hingga akhirnya setelah dia puas menyiksa si Billy Payne, dia tinggalkan begitu saja si Billy Payne di gubuk tersebut. Beruntungnya, si Billy Payne ini ditemukan oleh dua orang pemburu yang sedang berburu di sekitar bukit tersebut guys. Kemudian si Billy Payne pun dievakuasi oleh dua orang pemburu tersebut ke kantor polisi, karena memang dua orang ini tidak mengetahui asal-usul si Billy Payne tersebut. Ketika ditanya polisi, si Billy Payne tidak bisa menjawab apapun. Sepertinya dia mengalami shock dan trauma yang sangat mendalam guys, akibat perbuatannya si Jesse Pomeroy ini. Dengan begitu polisi hanya bisa mencatat kejadian itu, namun tidak bisa mencari pelakunya. Jadi tidak sampai di situ saja. Selang 2 bulan kemudian, si Jesse pun melancarkan aksinya yang kedua.
Aksinya yang kedua ini dilakukannya kepada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Tracy Hayden. Jadi motifnya sama kayak si Billy Payne ini guys. Jadi si Jesse ini mengiming-imingi atau merayu-rayu si Tracy ini untuk melihat para tentara yang sedang berlatih di bukit Powderhorn Hill ini. Akhirnya karena memang si Tracy belum pernah melihat tentara, maulah dia ini diajak sama si Jesse ini untuk ke bukit tersebut tanpa seizin dari orang tuanya. Begitu sampai di puncak bukit tersebut, kejadiannya pun sama seperti si Billy ini. Si Tracy ini langsung dibawa atau digiring si Jesse ke dalam gubuk kecil yang ada di puncak bukit tersebut guys. Begitu sampai di dalam, samalah, dibukanya pakaiannya kan, diikatnya tangannya, diikatnya kakinya, baru digantungnya secara terbalik, dicambuinya pula. Cuma tidak sampai di situ saja, karena merasa anaknya yang dibawa kali ini agak sudah sedikit besar, jadi ditumbuinya pula guys. Jadi tumbuh itu ditinjuinya guys, ditonjokinnya guys, sampai gigi depan si Tracy ini pun rontok dan batang hidungnya patah. Di situ pun si Tracy ini mengalami trauma juga guys, dan shock yang sangat dalam di dalam dirinya. Setelah dia puas untuk menganiaya si Tracy, Jesse pun mengancam kepada si Tracy jika ia melaporkan kejadian ini kepada orang atau kepada siapapun, maka si Jesse ini mengancam akan membunuh si Tracy Hayden ini. Setelah itu dia pergi begitu saja meninggalkan si Tracy di kegelapan bukit Powderhorn Hill. Setelah malam hari pasca ditemukannya si Tracy ini di tempat yang sama, di tempat atau di TKP yang sama, maka polisi pun segera menanyakan ciri-ciri pelaku. Tapi sayangnya karena trauma dan shock yang begitu dalam dialami oleh si Tracy ini, si Tracy hanya bisa menjelaskan kepada polisi bahwasanya pelaku ini memiliki ciri-ciri fisik anak yang bertubuh lebih besar dan berambut coklat. Hanya itu saja yang didapat polisi guys, ciri-ciri dari si pelaku. Namun setelah kejadian si Tracy ini, polisi pun mulai mencari siapa pelaku tersebut. Namun ironisnya, polisi tidak dapat mengidentifikasi pelaku tersebut. Padahal si Jesse ini setiap hari berkeliaran di antara mereka guys. Mungkin memang karena nggak kepikiran mungkin si polisi ini ya, dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh si Tracy ini. Sampai pada akhirnya pada tanggal 4 Juli atau 5 bulan kemudian, 4 Juli 1872, si Jesse pun melancarkan aksinya yang ketiga. Jadi aksinya yang ketiga ini dilakukan sama kepada bocah laki-laki juga guys. Ini rata-rata bocah laki-laki semua ini dia korban ini guys, yang berusia 7 tahun juga, bernama Johnny Balch. Motifnya pun sama, diiming-imingi untuk atau dirayu-rayu untuk diajaknya ke puncak bukit Powderhorn Hill. Maulah si Johnny Balch ini menerima ajakan si Jesse Pomeroy ini. Begitu sampai di puncak bukit, kejadian yang sama pun terulang lagi kepada si Johnny Balch ini. Cuma parahnya, setelah digantung, dicambuk, ditumbuk, ditonjoi, yang lebih sadisnya lagi, si Jesse ini memaksa si Johnny Balch untuk ikut dengannya ke sungai air asin yang berada di seputaran gubuk tersebut. Nah, ini tujuannya nih, setelah disiksanya, dimandikannya pula lah si Johnny Balch ini di sungai air asin tersebut dengan kondisi badan yang penuh luka dari cambukan tadi. Apa nggak gila nih? Awak kena pisau sikit aja, kena garam udah kejang-kejang awak. Ini keadaan badan penuh luka dimandikan di sungai air asin. Nggak terbayang lagi lah kayak mana reaksinya si Johnny Balch ini, wah. Emang ngeri kali memang perbuatan si Jesse Pomeroy ini. Jadi setelah dia puas melihat penyiksaan yang dilakukannya kepada si Johnny Balch ini, dia pun melakukan hal sama. Dia mengancam Johnny Balch untuk membunuhnya jika si Johnny Balch melaporkan hal ini kepada polisi atau kepada siapapun. Cuma sayangnya si Johnny Balch ini pun tidak gentar begitu aja. Jadi dia nggak takut ya guys. Setelah si Jesse pergi meninggalkan dia, si Johnny Balch ini pun berjalan dengan perlahan-lahan dan tertatih-tatih menuju kantor polisi terdekat untuk melaporkan penganiayaan yang terjadi kepada dirinya. Mendapat laporan dari Johnny Balch ini, si Jesse pun, si polisi ini pun makin gencar lah ya kan mencari siapa pelakunya ini kan, dengan ciri-ciri anak lebih besar dari mereka dan berambut coklat. Cuma ketika gencar-gencarnya polisi mencari pelaku tersebut, si Jesse pun makin gencar pula dia guys untuk mencari korbannya ya kan. Jadi selang 2 bulan
selang 2 bulan dari kejadiannya si Johnny Pauls ini, pada bulan September 1872, si Jesse pun melakukan aksinya kepada korbannya yang keempat. Nah, kali ini korban yang keempat sama bocah laki-laki juga berusia 7 tahun yang bernama Robert Gould. Cuma bedanya kalau si Robert Gould ini tidak diajaknya atau tidak dibawanya ke Powderhorn Hill lagi. Jadi ceritanya untuk menyamarkan lah ya kan. Jadi si Robert ini diajak si Jesse ini ke perlintasan kereta api, guys. Setibanya di perlintasan kereta api, si Robert ini langsung diikat si Jesse ke sebuah tiang telegraf yang ada di perlintasan tersebut. Dengan sama kondisi badan pakaian sudah dilepas semua sama si Jesse ini. Dapat perlakuan yang sama lah ini si Robert ini. Dicambuk, ditumbuk, ditunjang ya kan. Cuma yang lebih sadisnya lagi dibanding ketiga korban sebelumnya, si Robert ini mendapatkan sayatan-sayatan juga guys di mukanya dengan menggunakan pisau. Hingga dia benar-benar merasakan penyiksaan yang benar-benar sadis lah si Robert ini guys. Jadi setelah puas, ya sama ditinggalkan begitu aja lah si Robert ini di perlintasan kereta api tersebut. Ditemukanlah sama warga setempat ya kan, dibawalah ke kantor polisi. Cuma hebatnya si Robert Gould ini dia berani istilahnya mengungkapkan ciri-ciri pelaku yang lebih detail lagi. Di sini nih Robert Gould ini berani bersaksi kepada polisi bahwasannya pelakunya ini memiliki sebuah mata yang rusak di bagian kanannya dengan bercak putih di bola hitamnya. Jadi dia bilang ini pelaku ini memiliki an eye like a white marble katanya. Jadi sebuah mata yang seperti marmer putih katanya gitu guys. Jadi makin bertambah lah ya kan informasi yang didapat polisi ini, makin gencar lagi lah polisi untuk menemukan si pelaku tersebut. Cuma sayangnya yaitu tadi, makin gencar polisi mencari pelakunya, makin gencar pula si Jesse ini melakukan aksinya guys. Ini udah nggak sempat berbulan-bulan lagi waktunya. Cuma berbeda waktu beberapa hari setelah kejadian si Robert ini, terjadilah korban kelima, ya kan? Namanya si Harry Austin. Ini lebih parah lagi, udah dicambuk, ditumbuk, disayat, ya kan? Ditusuk pula si Harry Austin ini sampai tidak sadarkan diri. Korban keenam ada Gary Pratt yang melakukan tindakan yang sama atau perlakuan yang sama. Dan korban terakhir adalah Joe Kennedy, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga. Jadi ini korban terakhir nih guys, si Joe Kennedy ini. Sebelum akhirnya terungkap bahwasanya pelakunya itu si Jesse. Di dalam pencarian pelaku ini, polisi sempat menangkap beberapa anak yang berusia sekitar 11-12 tahun yang dicurigai oleh polisi. Cuma akhirnya dilepaskan lagi karena memang tidak sesuai dengan yang dicari polisi. Sampai akhirnya tuduhan itu atau kecurigaan polisi menuju ke si Jesse Pomeroy. Dan naasnya lagi pada suatu ketika pulang dari sekolah, si Jesse Pomeroy ini kebetulan pas lewat di depan kantor polisi. Begitu ia menoleh ke dalam kantor polisi itu, dia melihat korban yang terakhir, si Joe Kennedy, sedang berada di dalam. Bergegaslah dia untuk segera pergi dari depan kantor polisi tersebut. Cuma sayangnya Joe Kennedy pun melihat keberadaan si Jesse Pomeroy ini di depan kantor polisi, sehingga si Joe Kennedy ini langsung melaporkan kepada polisi bahwa saja si Jesse ini baru saja melintas di depannya. Dikejarlah ini si Jesse ini sama polisi guys, ya kan? Dapatlah, ditangkaplah si Jesse Pomeroy ini, ya kan? Setelah ditangkap, diinterogasi selama berjam-jam untuk menginterogasi si Jesse Pomeroy ini. Tapi ya memang karena memang anak ini ada kelainan, ya kan? Dia gimana ya, kayak tenang aja gitu guys, kayak nggak ada rasa bersalah. Dia bilang saya tidak melakukan tindak kriminal apapun pak. Nah gitulah kira-kira kata si Jesse, ya kan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nggak mau ngaku deh ini. Sampai-sampai polisi pun jengah dengan kelakuannya si Jesse. Ditinggalkannya lah si Jesse ini di sel sementara, ya kan, untuk memanggil ibunya, untuk mengkonfirmasi ke ibunya bahwasanya anaknya telah melakukan tindak kriminal. Tengah malam, berlanjutlah ini proses interogasinya si Jesse ini. Jadi si Jesse ini dibangunkan oleh polisi di tengah malam untuk melanjutkan proses interogasi dengan harapan si Jesse mau mengakui perbuatannya tersebut. Namun lagi-lagi di sini polisi tidak bisa mendapatkan pengakuan dari si Jesse karena dia terus ngelak guys. Si Jesse ini guys memang batu, dia kepala batu dia ini si Jesse ini. Kepalanya besar macam batu, bodoh pula IQ-nya jongkok, ya kan? Jadi itulah terakhir akhirnya ditakut-takutilah sama polisi si Jesse ini dengan ancaman pidana 100 tahun apabila si Jesse tidak mengakui perbuatannya tersebut.
Ya walaupun istilahnya sebatu-batunya si Jesse ini, dia tetap anak-anak ya kan. Dengan ditakut-takuti kayak gitu, dia tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya dia mengakuilah perbuatannya tersebut. Dia berkata kepada polisi bahwasanya anaknya ini anak yang baik, yang nurut sama dia. Dia nggak mungkin melakukan tindak kriminal, apalagi sampai menyakiti orang lain. Anakku ini bukan monster, Pak. Kira-kira begitu yang dibilang.